Setelah tanggap, dokter menjawab sambil tersenyum. Jawab tuan muda kedua, nyonya muda kedua benar-benar melahirkan anak laki-laki. Kemudian hanya ada nyonya muda kedua yang melakukan persalinan di lantai ini. Jadi pasti tidak akan salah mengendong bayi. Ezra sepenuhnya tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Sejak mengetahui bahwa Kina hamil, Ezra terus meyakini bahwa Kina mengandung anak perempuan, kemudian juga menganggap bayi sebagai anak perempuan dan memanggilnya selama beberapa bulan. Tapi setelah Kina masuk ke ruang bersalin selama beberapa jam, anak perempuan yang selalu diyakini oleh Ezra berubah menjadi anak laki-laki. Anak ini sama sekali tidak mirip seperti aku atau Kina, pasti salah mengendong bayi. Ezra berkata dengan sangat yakin. Sampai sekarang, intuisinya yang merasa bahwa Kina mengandung anak laki-laki masih sangat kuat. Bagaimana mungkin bisa melahirkan anak laki-laki? Kalenia segera mengendong anak yang ada di tangan Ezra, tidak peduli dengan kesedihan putranya. Kalenia berkata dengan sangat senang, "Ezra, anak ini baru saja dilahirkan. Fitur wajah masih berkerut dan belum terbuka. Sama sekali tidak bisa melihat anak ini mirip seperti siapa. Ini sangat normal." Ia juga setelah membayangkannya, Ezra terus mengira bahwa Kina mengandung anak perempuan. Kemudian mendengar bahwa Ezra juga memikirkan banyak nama untuk anak perempuan. Tapi anak yang dilahirkan malah merupakan anak laki-laki. Ezra seketika tidak bisa menerimanya. Ini juga merupakan hal yang normal. Pasti dokter yang menggantikan Rakun untuk putra mahkota, sehingga mengganti putriku. Ezra menoleh dan melihat beberapa pekerja medis yang membantu Kina melakukan persalinan dengan tatapan tegas. Semua pekerja medis, apakah pukulan yang diterima oleh tuan muda kedua terlalu besar, sehingga sudah menjadi gila? Vito yang tidak takut mati malah mengejek. "Abang kedua, kamu sudah melihat terlalu banyak drama istana. Biasanya menggantikan Rakun untuk putra mahkota, demi mengkonsolidasikan posisi, sehingga mengganti putri menjadi putra. Bagaimana mungkin ada orang yang mengganti putri menjadi putra?" Tidak menyangka bahwa saat menghadapi masalah tentang kakak ipar melahirkan anak laki-laki, reaksi abang keduanya malah begitu besar. Karena tidak bersedia untuk menghadapi kenyataan yang melahirkan anak laki-laki, Ezra bahkan memikirkan kalimat menggantikan Rakun untuk putra mahkota. "Ezra, aku sangat lelah." Kina mencoba untuk mengalihkan perhatian Ezra. Seperti dugaan, setelah mendengar suara Kina, Ezra segera menyuruh dokter untuk mengatur Kina tinggal di ruangan VIP yang sudah disiapkan dari awal. Di dalam ruangan VIP, semua anggota keluarga Okto berkumpul di sini. Kina yang sudah elah begitu lama karena persalinan, Kina langsung tidur setelah berbaring di atas ranjang. Kemudian Ezra duduk di tepi tempat tidur. Ezra terus mengendong bayi dan tidak ingin melepaskannya. Ezra terus melihat wajah bayi yang tertidur. Ezra selalu merasa bahwa bayi ini sama sekali tidak mirip seperti dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, aku tetap merasa bahwa dokter mengganti putriku. Bagaimana mungkin bayi merupakan anak laki-laki? Ezra bergumam dengan suara rendah, kemudian menangis. Ezra diam-diam meneteskan air mata, seolah-olah kehilangan sesuatu yang berharga. Setelah melihat adegan ini, semua anggota keluarga Okto menjadi tercengang. Harus tahu bahwa sejak Ezra dan Vito sudah bijaksana, tidak peduli bertemu dengan masalah apapun, mereka tidak akan pernah meneteskan air mata. Tapi sekarang karena Kina melahirkan anak laki-laki, tapi bukan anak perempuan. Ezra menangis. Apakah mereka salah melihat? Vito yang bereaksi paling cepat malah mengeluarkan ponsel dan merekam adegan ini. Setelah merekam video sekitar setengah menit, kemudian dengan sangat nakal memposting video itu ke momen WhatsApp abang kedua yang sangat senang memiliki anak laki-laki, pertama kalinya menjadi seorang ayah. "Selamat kepada abang kedua, aku berharap bahwa anak selanjutnya juga merupakan anak laki-laki." Haha, sejak Vito lahir, ini merupakan pertama kalinya Vito melihat abang keduanya menangis, terlalu langka. Vito merasa bahwa bahan pembicaraan ini bisa membuatnya tertawa seumur hidup.
Ezra, kamu jangan sedih lagi, jika kamu menginginkan anak perempuan, beberapa tahun kemudian, kamu melahirkan anak kedua dengan Kina lagi. Kalenia menghibur sambil tersenyum. Kalenia ingin mengendong bayi dari tangan Ezra, meletakkan bayi itu di sebelah Kina untuk tidur lebih nyaman, tapi Ezra malah tidak ingin melepaskan tangannya. Kalenia memutar bola matanya dengan tidak berdaya, meski Ezra mengatakan bahwa diri sendiri tidak menyukai bayi ini, tapi malah mengendong bayi ini dengan sangat erat. Ezra, kamu meletakkan bayi di tempat tidur saja, biar bayi bisa tidur lebih nyaman. Jika Kina tahu bahwa kamu membiarkan bayi tidur dengan tidak nyaman, Kina pasti akan merasa kasihan, kemudian juga marah padamu. Tidak punya pilihan lagi, Kalenia hanya bisa mengancam putranya dengan menggunakan orang yang sangat dicintai oleh putranya. Begitu perkataannya jatuh, seperti dugaan Ezra benar-benar mendengar perkataan elbunya, meletakkan bayi di atas tempat tidur. Setelah menonton video berulang kali, Vito tiba-tiba berkata, "Oh iya, kita masih belum memberitahu orang tuanya Kina." Aish, kamu lihat, aku malah melupakan masalah yang begitu besar. Setelah menepuk sepasang tangannya, Kalenia segera mengeluarkan ponsel dari tas, kemudian menelepon Besan. Kalian semua keluar. Ezra memerintah dengan nada yang dingin. Sekelompok orang sangat ribut di sini. Ini akan mengganggu Kina dan putranya yang sedang tidur. Semua orang melirik Ezra. Eldrick yang paling cepat mengerti maksud putranya. Eldrick berkata pada anggota yang lain. Iya, kita keluar dulu. Jangan mengganggu Kina dan cucuku beristirahat. Kedap suara di ruangan VIP sangat baik. Anggota keluarga Okto yang lainnya berada di ruang tamu. Kalenia menelepon Ibu Kina. Begitu panggilan terhubung, Kalenia terus meminta maaf dulu, kemudian baru mengatakan bahwa Kina sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Karena semua orang terlalu gugup dan senang saat itu, sehingga baru lupa untuk memberitahu mereka. Kemudian Kalenia juga meminta maaf lagi. Setelah menutup telepon, Ibu Kina segera menelepon suaminya, kemudian sibuk untuk membeli sayuran. Ibu Kina ingin membuat beberapa makanan yang bergizi untuk putrinya. Kota Zaun, setelah selesai melakukan syuting film, Albert berbaring di kursi malas dan mengeluarkan ponselnya untuk melihat momen WeChat. Saat melihat video yang diposting oleh Vito, terutama tulisan yang ada di atas, Albert tiba-tiba bangkit dari kursi, kemudian mengklik video itu dan menontonnya 2 kali. Albert tidak tahan lagi dan merasa sangat tersentuh, seperti dugaan, kesenangan saat pertama kalinya menjadi seorang ayah sangat kuat, bahkan tuan muda kedua yang tabah juga tidak tahan lagi dan meneteskan air mata karena sangat senang. Tunggu sebentar, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Tuan muda kedua, putra, kelinci di rumah kami sudah melahirkan. Albert yang baru saja sadar malah berteriak dengan semangat kemudian berdiri dari kursi. Manajer yang bingung malah berjalan kemari kemudian berkata dengan nada yang bingung, "Apa yang melahirkan? Bukankah Jimbo yang dipelihara olehmu merupakan seekor kucing? Lalu dari mana kelinci ini?" "Sahabatku, Kina, yang melahirkan. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Kamu membantuku untuk mengambil cuti dengan sutradara. Aku ingin pulang ke kota Leicester." Setelah selesai berkata dan tidak menunggu manajernya berbicara, kemudian juga tidak peduli bahwa dirinya sendiri masih mengenakan kostum kuno, Albert mengambil tas dan berlari ke tempat di mana mobilnya diparkir dengan kecepatan yang sangat cepat. "Hei Albert," manajer yang sudah tanggap langsung mengejar ke sana, tapi malah memakan asap knalpot dan debu, kemudian melihat mobil yang dikendarai oleh Albert dengan tatapan tidak berdaya. Nona Liam benar-benar semakin keras kepala. Manajer mengutuk dengan tidak berdaya, kemudian memikirkan alasan apa yang harus ditemukan olehnya untuk memberitahu sutradara tentang peran wanita tiba-tiba meninggalkan kru. Setelah tiba di bandara, Albert mengetahui bahwa ada satu penerbangan yang akan segera terbang ke kota Leicester, sekarang sudah mulai memeriksa tiket dan menjalani pemeriksaan keamanan.
Karena Albert mengenakan kostum kuno, ditambah tidak ada penyamaran dan penutup apapun, jadi dengan cepat dikenali oleh banyak penggemar atau pejalan kaki, semuanya langsung mengelilingi Albert. Kemudian beberapa wartawan yang berjongkok di bandara juga bergegas kemari untuk melakukan wawancara. Wow, ini Albert. Tidak menyangka bahwa orang aslinya lebih cantik dari yang ada di kamera. Seorang penggemar berteriak kaget. Ini adalah pertama kalinya aku melihat selebriti sungguhan, kulitnya bagus sekali. Pejalan kaki langsung menjadi penggemar. Nona Albert, apakah Anda merupakan kos? Atau kamu menerima peran akting dalam waktu dekat-dekat ini? Kemana Anda ingin pergi? Seorang wartawan bergegas ke depan Albert, kemudian mewawancarai Albert. Albert menyadari bahwa dirinya sendiri dikelilingi oleh sekelompok orang. Albert langsung merebut mikrofon dari wartawan yang digunakan untuk wawancara. Kemudian berkata dengan suara yang keras, "Semuanya benar-benar sangat maaf. Sekarang aku sangat terburu-buru untuk pulang ke kota Leicester. Jika ada seseorang yang tidak terburu-buru untuk pulang ke kota Leicester, bisakah menjual tiketnya untukku?" Setelah berhenti sejenak, Albert berkata lagi dengan membawa nada yang sedikit bergosip dan misterius, "Iya. Aku sedang melakukan syuting film yang baru, tapi karena mengetahui bahwa ada masalah yang sangat penting dan mendesak terjadi di kota Leicester, aku tidak sempat untuk mengganti pakaian dan langsung bergegas ke bandara. Apakah ada gadis cantik atau pria ganteng yang bersedia untuk menjual tiket untukku?" Masalah tentang harga tiket, aku akan membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga asli atau kalian menawarkan harga yang sesuai. Terima kasih banyak." Setelah selesai berbicara, Albert membungkukkan badannya hingga membentuk 90 derajat. "Albert, aku merupakan penggemarmu. Aku akan menjual tiketku untukmu." Gadis yang berusia sekitar 20-an berkata dengan sangat senang. Meski gadis itu juga ingin melakukan penerbangan yang sama dengan dewinya, tapi di situasi yang tidak memiliki pilihan, gadis itu bisa melakukan sesuatu yang berada di luar kekuatannya untuk dewinya. Gadis itu merasa sangat senang dan pantas. "Aku juga bersedia. Aku tidak menginginkan uang, aku akan memberi tiketku untukmu secara gratis." Penggemar yang lain juga berkata dengan nada yang tak mau ketinggalan. Yang lainnya juga mengungkapkan bahwa mereka bisa memberi tiket untuk Albert. "Terima kasih banyak kepada semua orang, aku mengambil tiketmu saja." Albert menarik gadis yang berbicara terlebih dahulu, kemudian berkata pada orang lain, "Karena aku sangat terburu-buru, aku tidak bisa mengambil foto dan memberi tanda tangan kepada semua orang. Jika tidak keberatan, ayo kita foto bersama saja." Kemudian Albert melihat ke arah wartawan itu sambil mengeluarkan senyuman polos yang indah dan elegan. Albert berkata, "Bisakah wartawan ini membantu kita untuk mengambil foto?" Setelah mengambil beberapa foto secara berturut-turut, Albert membawa penggemar wanita itu untuk mengubah nama tiket, bahkan membantu penggemar wanita itu untuk membeli tiket kabin yang berkelas 1 di penerbangan terakhir. Albert masih ingin memberi sedikit uang untuk penggemar itu, tapi malah ditolak oleh penggemar itu. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Kamu menandatanganinya di tiket pesawat saja, kemudian bisakah mengambil foto bersama?" Penggemar wanita itu mengajukan permintaan dengan sedikit malu. Oh, tentu saja bisa. Setelah mengambil tiket pesawat dari penggemar wanita itu, Albert mengeluarkan pena yang dibawa olehnya dari tas kemudian menandatangani namanya sendiri dengan cepat. Setelah melihat waktu, Albert mengambil ponsel dari penggemar wanita itu, dan mengambil beberapa foto mereka berdua dengan sudut yang sangat baik, kemudian sekalian membantu penggemar wanita itu untuk mengedit foto, sekarang baru mengembalikan ponsel kepada penggemar wanita itu. "Terima kasih sudah memberiku tiket pesawatmu, selamat tinggal." Setelah selesai berkata dan melambaikan tangan, Albert berlari ke pintu pemeriksaan keamanan dengan cepat. Penggemar wanita itu berdiri di tempat asal dengan linglung, hatinya merasa sangat senang. Wow, Dewi sangat lembut dan ramah. Sama sekali tidak dingin, kemudian juga sangat perhatian hingga membantunya untuk mengedit foto. Setelah menjalani pemeriksaan keamanan, Albert menghubungi nomor telepon Kina, tapi panggilan terus tidak terhubung.
Kemudian Albert menelepon ponsel Ezra lagi, tapi menunjukkan bahwa pengguna sudah menonaktifkan ponsel. Tidak ada pilihan yang lain, Albert hanya bisa menelepon Vito. Kota Leicester, begitu melihat bahwa itu merupakan panggilan masuk dari Albert, Vito diam-diam merasa sangat senang. Wanita ini malah berinisiatif untuk meneleponnya, jangan-jangan sudah merindukannya. Ia pasti sudah merindukannya. Vito tahu bahwa trik yang sengaja mengabaikannya ini benar-benar sangat berguna. Vito baru pulang ke kota Leicester selama beberapa hari. Albert sudah merindukannya hingga meneleponnya. Demi menekan momentum Albert dan membiarkan Albert jangan begitu dingin di masa depan, Vito berpura-pura tidak melihat panggilan itu, kemudian sengaja tidak mengangkat panggilan Albert. Vito memutuskan bahwa dirinya sendiri baru mengangkat setelah Albert menelepon beberapa kali. Kemudian setelah nada dering berhenti, Vito menunggu selama beberapa menit tapi tidak melihat Albert meneleponnya lagi. Vito diam-diam berpikir, jangan-jangan wanita itu sudah ketakutan? Atau ada maksud yang lain? Jadi Vito berpikir dari sudut pandang yang lain. Jika Vito menelepon wanita itu saat merindukannya, setelah menelepon sekali dan tidak terhubung, apa yang akan dilakukan olehnya? Reaksi pertama adalah marah. Vito berpikir bahwa sesuai dengan identitasnya yang terhormat, menurunkan kehormatan dan menjatuhkan kemegahan untuk menelepon wanita itu. Demi apa wanita itu tidak mengangkat panggilannya? Kemudian sangat senang, untungnya Albert tidak mengangkat teleponnya. Jika Albert mengangkat teleponnya, apa yang seharusnya dikatakan olehnya? Jika wanita yang melakukan panggilan, setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, wanita akan menahan rasa malunya untuk menelepon orang yang disukai olehnya. Begitu pihak lain tidak mengangkat panggilan, wanita pasti menghela napas lega, tapi pada saat yang bersamaan, wanita juga akan merasa sedikit sedih. Karena melihat Albert sudah memberanikan diri untuk menerobos begitu banyak kesulitan dan hambatan psikologis, jadi dengan paksa meneleponnya kembali. Setelah selesai berkata dengan bertindak seperti bajingan sok, Vito menelepon Albert. Begitu melakukan panggilan, panggilan segera terhubung. Ini membuat Vito semakin memastikan tebakannya. Setelah meletakkan ponsel di sebelah telinga, Vito sudah mendengar suara Albert yang sangat tidak sopan. "Hei, rumah sakit mana yang ditinggal oleh Kina dan anak angkatku? Aku sudah naik pesawat untuk terbang kembali ke kota Leicester." Vito, kenapa alur ceritanya berbeda dari yang dibayangkan oleh Vito? "Nona Liam, aku tidak bernama Hei." Vito mengertakkan gigi dan mengatakan perkataan ini dengan nada yang tidak senang. Presiden Okto, bolehkah saya bertanya rumah sakit mana yang ditinggal oleh Kina? Saat ini, Albert tidak mempunyai waktu untuk memperdebatkan masalah ini dengan Vito. Albert segera mengubah panggilannya, kemudian bertanya dengan nada yang lembut. Vito merasa bahwa Presiden Okto yang dipanggil oleh Albert itu sangat menusuk telinga dan asing. Jadi Vito meminta, aku akan memberitahumu jika kamu memanggilku Vito, atau kamu bisa memohon padaku. Setelah mendengarkan ini, Albert hampir menghancurkan ponselnya, bajingan yang benar-benar tidak tahu malu. Setelah menarik napas dalam dengan memejamkan mata, Albert berkata dengan suara yang sangat seksi dan menawan. "Vito, bisakah kamu memberitahuku rumah sakit mana yang ditinggal oleh Kina?" Setelah melakukan syuting film selama beberapa hari ini, Albert mengetahui sebuah kebenaran dengan dalam. Prinsip moral sama sekali tidak perlu digunakan di depan Vito yang merupakan pria bajingan. Lalu suara Albert yang menggoda dan seksi, terutama kalimat terakhir, yang diperpanjang suara akhir, ini membuat Vito yang mendengarnya hingga tulang menjadi lemas, tangan juga gemetar, ponsel hampir jatuh ke lantai. Kemudian Vito menyadari bahwa dirinya sendiri sudah menegang dengan sangat malu. Untungnya tidak ada pejalan kaki di sekitar, kalau tidak penampilannya yang malu akan dilihat oleh orang. Setelah menjernihkan tenggorokannya, Vito baru memberitahukan nama rumah sakit kepada Albert, kemudian juga bertanya pada Albert, kapan sampai di kota Leicester. Vito akan pergi ke bandara untuk menjemputnya. Di sini, Albert yang berkecimpung di industri hiburan selama beberapa tahun malah bisa mendengar suara Vito berubah menjadi sedikit aneh.
rendah dan serak, kemudian juga membawa sedikit nada yang seperti nafsu. Oleh karena itu, Albert teringat bahwa dirinya sendiri baru saja berbicara dengan menggunakan nada yang menggoda. Albert tiba-tiba tidak tahan lagi dan mengucapkan kata-kata kotor seperti "sialan" di dalam hati. Tapi dengan cepat Albert merasa marah lagi. Jika Vito ingin mengambil keuntungan darinya dalam bahasa, maka biarkan Vito mengambil keuntungan dengan puas saja. Terima kasih atas pemberitahuan dari sayang, tapi tidak perlu datang ke bandara untuk menjemputku, muah. Albert menyelesaikan perkataan ini dengan menggunakan nada yang sangat menggoda lagi, kemudian mencium gagang telepon dengan sangat tidak berirama. Pada akhirnya, Albert menekan tombol untuk mengakhiri panggilan dengan menggertakkan giginya.